Cir, nggak ada bisa makan kau. Gitu loh. Raja Sekau nggak heran. Si Edis dijadikan contoh. Glenn, lu noise Glenn. Aku mute kan Glenn. Si Edis lu jadikan contoh. Karena dibilang Edis Raja Sek. Lucu. Padahal bagaimana si Salomo? 700 istri, 300 gundik, umur 59 tahun baru meninggal yang namanya Salomo. Sanggup dia menggauli 1000 laki perempuan. Ini tolong yang naik itu ya. Saya ingatkan, yang naik tolong dia langsung monitor di HP-nya. Karena apa? Ketika orang ngomong mengganggu. Gitu loh. Jadi dengar ya Kasim ya, malulah kamu kalau dirunutkan Yesus ke atas, kalau nggak berzina Daud dengan Batseba, nggak ada Tuhan kamu bro. Lebih mengerikan lagi, Tuhan kamu mengambil istri-istri Daud. Penghukuman bagi Daud adalah istri-istri Daud diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur. Usir dia itu Daniel, ribut kali itu, orang lagi ngomong ribut pula dia di situ. Usir itu, kau tidak potong tuh ayam. Gitu loh. Kalau nggak ada Daud berzina dengan Batseba, nggak ada Tuhan kau. Usir itu, Dek. Wah, potong ayam iya. Gary, selamat pagi. Kalau bahu aku turunin lagi tuh. Lempar aja, Dek, lempar. Jauh kau, pergi kau ke rumah apamu. Gary. Anjir, keseragala ayam. Iya. Pala kali ini ayam pun orang kukur ayam. Katanya terus. Bodat. Pala kali aku. Kau taunya menghujat, janganlah aku datang menghujat di sini. Nanti Tok ya agak naik sedikit ya Tok, baru kita omongkan ya Tok. Iya, jadi gini ya, kalau mengikuti narasi-narasi si Edis, dia mengatakan Nabi Muhammad SAW seperti itu, ya, karena ada after, ada before, ada after, ya kan? Ya, before itu dicontohkan gambaran orang-orang yang lemah, afternya berarti orang-orang yang kuat atau mendapatkan hasil dari obat yang dikatakan si Edis. Berarti before-nya itu Tuhan mereka, before-nya Tuhan mereka. Lambang impoten, lambang lemah syahwat, ya kan? Lambang laki-laki pecundang kepada siapa? Kepada Tuan si Kosim. Assalamualaikum warahmatullahi Karena apa? Laki-laki, waalaikumsalam Bang Uja. Karena apa? Laki-laki dewasa loh. Waalaikumsalam Bang Giri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki dewasa loh, tapi tidak pernah ditunjukkan atau dibuktikan keperkasaannya. Cuman jadi aksesoris di dalam celananya. Malulah Kosim, cuman sebatas aksesoris itu Kosim. Malu Kosim. Kalau cuman aksesoris, yang jadi pertanyaannya, jika hanya sebagai aksesoris, kenapa harus dalam celana? Kan bisa ditaruh di atas jidat biar ditengok-tengok orang. Ya kan, di jidat sini Kosim ditaruh Kosim. Jangan dalam celana Kosim, usah rondo-rondoin. Orang cuma aksesoris kok di atas sini. Di depan sini Kosim. Biar nampak aksesorisnya. Memalukan Kosim. Enggak, saya tantang Kristen. Cari siapa yang memperkarakan, yang menghujat Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan poligami beliau. Saya tantang. Tunjukkan sama saya terjadi konflik di zaman baginda Rasulullah, konflik karena poligami ataupun pernikahannya. Karena apa? Sebelum pun baginda Rasulullah seperti itu, memiliki beberapa istri, itu karena perintah. Itu sudah lebih parah lagi. Di zaman jahiliyah itu, mengambil perempuan-perempuan tanpa batas untuk dijadikan istri dan selirnya. Ngeri. Makanya turun ayat membatasi tentang poligami.
poligami dibatasi biar tidak ada yang namanya kebebasan atau kezaliman kepada perempuan. Kenapa diizinkan poligami? Karena poligami itu bukan perintah kewajiban, tetapi adalah solusi. Karena apa? Laki-laki ini memiliki nafsu seks, syahwatnya mungkin berlebihan yang tidak bisa kontrol. Udah jangan dilama-lama ini toh, kontrol. Kontrol. Suka kali dari semalam. Lagian gini ya teman-teman ya, sejahal-jahalnya Abu Jahal tidak pernah menggoreng poligaminya Nabi Muhammad SAW. Karena memang pun pada masa itu dan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi, ya poligami itu lebih parah. Kenapa dikatakan parah? Karena tidak ada rukun dan juga hukum dalam mengatur hak dan kewajiban seorang suami dan juga seorang istri. Bahkan nyaris pada masa itu sampai pada zamannya Nabi Isa atau zamannya Yesus pun, seorang wanita itu nggak punya harga diri. Perempuan itu nggak punya harga diri. Boleh memiliki istri 10, 100, bahkan budak dijual, dibuat jadi budak seksnya orang. Uangnya diambil sama tuannya. Perempuan dipajang-pajang di pasar zaman dulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW gitu loh. Ya sejahal-jahalnya Abu Jahal tidak pernah menggoreng poligaminya Nabi. Nah, ada manusia di zaman sekarang ternyata lebih jahal dari Abu Jahal. Yang andaikan nanti di akhirat dipertemukan dengan Abu Jahal pun terkejut. Kenapa terkejut? Dia masuk dalam kategori orang-orang yang mengolok-olok Nabi. Abu Jahal pun terkejut nanti jumpa Skosim. Ini Skosim. Apa masalah Skosim ini? Dia mengolok-olok tentang poligaminya Nabi. Ih, longor kok Skosim ya? Lebih longor rupanya kok daripada aku. Aku tak beriman tentang apa yang dibawa oleh keponakanku, katanya. Tapi aku tidak seperti itu mengolok-olok keponakanku. Dikatakan keponakanku aku Abu Jahal. Lah kawin Abu apa cocok ini? Abu Tungki kok Kosim Abu Tungki. Dibilang Abu Jahal, ini ternyata si Kosim ini beserta orang-orang seperti Kosim ini Abu Tungki, katanya. Kau waktu di dunia, kau pernah jumpa Komisi Faruk, kata Abu Jahal. Sudah, apa kata si Faruk? Suruhnya aku makan dedak. Bukan hanya dedak kau makan, palak di baby pun kau makan lah cocok, palak di baby gitu. Ya enggak aja kalian. Makanya aku bilang jangan kalian ngerasa cerdas ketika kalian membuat subhat fitnah terhadap Islam di zaman sekarang ini, merasa kalian cerdas, ya kan? Kalian merasa mendapatkan kelemahan-kelemahan dalam Al-Qur'an. Enggak, karena apa? Apa yang kalian framing saat ini, apa yang jadi bahan-bahan fitnahan kalian saat ini, ya, yang tak pernah dikatakan oleh orang-orang zaman masa lampau, zaman Nabi enggak. Karena sementara mereka hidup di tengah-tengah Nabi, hidup di samping Nabi, mereka bisa bahasa Arab, mereka memahami kultur budaya Arab. Mereka memahami ya bagaimana budaya sebelum sesaat Nabi Muhammad SAW jadi Nabi. Nggak itu digoreng. Mereka telah mengatakan menolak tentang keesaan Allah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Hanya itu saja. Kalau kalian kan entah apa yang kalian goreng. Kalau kayak gitu model kalian, kalau kayak gitu model kau diskusi Kosim, ingat Kosim, yang kau tuhankan itu anak manusia. Banyak hal yang bisa kami roasting dari anak manusia yang kau tuhankan. Nangis kau nanti, nangis kau. Ormas-remas nanti jantungmu ketika kami roasting nanti Tuhanmu. Percayalah kau. Ya kan? Salah satu roastingan yang sederhana saja. Aku mau tanya ya. Di usia berapa Yesus belajar bisa jalan? Coba lihat. Usia berapa dia belajar jalan? Tuhan belajar jalan. Tenang tak tenang cus. Tenang tak tenang. Tenang tak tenang amang. Tenang tak tenang. Enggak aja kalian Tuhan belajar jalan. Aduh. Kosim. Nangis kalian kan? Nah, itu roastingan kecil, Bang. Banyak roastingan yang bisa kami explore dari sesembahanmu yang manusia. Nangis kalian. Cuman kami berdiskusi itu tidak seperti itu, teman-teman ya. Tak begitu. Karena diskusi seperti itu tidak syarat akan edukasi, nggak ada ilmu di situ. Siapa yang telepon ini? Lanjut, ada telepon pula nih. Ya, jadi begitu ya. Kalau kamu selalu menanyakan berapa istrinya Nabi kamu, berapa istrinya Muhammad, berapa istri Nabi kamu, memang Yesus ini dari keturunan istri keberapa sih? Bayangkan, ini guru saya yang ngasih tahu ya. Yakub dari 4 istri, Salomo 7 istri, Daud 600 istri, Yakub 4 istri,
Salomo 7 istri, Daud 600 istri, terus Yesus keturunan dari istri yang keberapa Daud? Sampai silsilahnya kepada Yesus. Hah? Oi. Kosim. Kosim. Hah? Dari keturunan berapa? Istri keberapanya Daud sehingga sampai kepada Yesus? Harus tahu dong nenek moyangnya Yesus ini. Siapa nama nenek moyangnya Yesus? Iya kan? Aduh. Dio. 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 Iya kak. Yang masalah tadi itu katanya nggak usah dibuka di sini. Oh iya. Apa? Gara-gara aku ada, nggak boleh dibuka. Enggak, nanti aku WA lah. Bentar ini aku WA, aku baca ya. Siapa yang bikin masalah sama Konora? Biar aku tutup langsung kalanya sini. Baca WA. Oh, siapa? Siapa yang galang? Kami, tapi baca ya. Tapi iya Jangan. biar enggak jadi polemik. Jangan jadi polemik. Pakai nama yayasan ya. Bukan. Baca lagi. Udah aku baca. Tuh. Kristen silakan kalau mau naik kirim permintaan. Kita diskusi baik ya. Kalau kamu bertanya terus tentang berapa istri Nabi Muhammad, ya kan? Kamu lupa nenek moyang Yesus itu lebih mengerikan lagi jumlah istrinya. Salomo 700 istri, 300 gundik. Daud 600 istri. Nah, dari Daud ini yang memiliki 600 istri, kira-kira istri yang mana yang melahirkan sampai kepada keturunannya yang namanya Yesus? Gitu ya. Ngeri loh. Baginda Rasulullah aja cuman berapa? Apa nih, Bang Jess? Konser dia kok, konser dia di sini. Mau konser dia di sini, diperdengarkannya konsernya di sini. Tengok WA saya toh. Aduh. Udah. Bukan, itu Faruk. Ya, optik. Optik. Allahu Akbar. Itu Banpol topi merah semalam ngaku dia Advent. Oh, tadi malam ku maki betul. Tadi malam di roomnya si Sandi betul. Dia Dulu di Advent atau gimana? Dia Yahudi katanya. Gak usah lagi dinaikkan ini. Dia Advent sekarang? Gak tahu. Tadi malam dia naik di roomnya si Sandi. Waktu di situ ada Umi Mican. Minta untuk bagaimana biar bertabayun lagi dengan blender. Naiklah si Umar. Mengatakan, iya. Itu blender itu juga harus diperingati. Itu dengan sampai ke atasnya, ke junjungannya. Tahu saya dia menyinggung Bang Juma. Gak tahan
aku, naiklah aku ke atas. Ngomong aja terus dia kan. Ku bilang lah, Umar, diam dulu lah kau. Kau juga baik kali cerita kau. Macam beres saja lah kepala otak kau. Kenapa kau? Apa masalah kau nih sama aku katanya. Diamlah kau borjong kau. Orang munafik kau, setan. Turunkan aja dia tuh, ku bilang. Turun dia. Pala aku. Sok-sok kali. Iya kan? Orang yang tak tahu diri. Banyak kali cerita kau Umar. Mudah-mudahan ada yang rekam sampaikan sama dia. Kau, baik kali cerita kau. Kayak macam benar aja kau. Untung udah keluar. Untung udah kepecat dari EPM. Untung aja. Ya, Umar itu sudah nggak ada afiliasinya dengan EPM, jadi jangan dibobol lagi sama dia ya. Udah saya pecat itu 2 bulan yang lalu. Ada surat pemecatannya sama saya. Kau mau naik mau ngapain, Jess? Tai memang. Banyak kali gayanya. Ngaku dia Advent, sorry dia ngaku dia Advent atau mantan Advent nih, biar kita nggak salah nih. Nggak tahu. Kejang-kejang ya, bukan kejang-kejang. Orang di sini mau diskusi, bukan mau mendengarkan lagu blender kau tuh, lagu brebek kau. Udah mampus kau. HGR, HGR. Sorry ya bun, setelah take Bu. Oke. Iya, kalau Bang Glenn, yang semalam itu yang dibahas itu di Kian Santang, yang poin utamanya apa tuh? Poin utamanya itu, makanya ini juga harus dibicarakan sama Nora nih ntar nih via WA nih, karena kayaknya emang harus kita juga harus besok Polda ini. Kenapa? Karena kan kita harus desak Polda, kita yang desak Polda sekarang. Kita gantian desak Polda, masalah itu, masalah apa, urusanmu sama Bang Juma itu harus kita desak juga. Kita yang desak ulang jadinya. Jadi kita Biar apa? masuk ke Polda lagi. Bukan, enggak, nanti kita pakai dia aja, pakai jalur hukum aja, jangan pakai jalur aksi. Itu nanti ada waktu. Makanya saya tadi ngomong sama kau Nor, ya. Ya, saya harus datang ke Polda juga itu memang untuk menyelesaikan ini supaya ada kepastian hukumnya juga. Jangan gantung begini. Kalau memang lanjut enggak ya enggak gitu loh. Jangan kayak gini, kita kan tanya. Soalnya si Bang Gunung Tanoh itu selalu ngomong ada panggilan babi memang. Mau saya tunjukkan info dari Poldanya. Nggak usah ke WA aja, nanti WA. Oke. Enggak, memang SP2 HP-nya untuk namamu, nama Bang Juma nggak ada. Nggak ada. Makanya mau saya tunjukkan chattingnya orang itu. Yang ada cuma punya, iya. Nggak usah disebut. Yang ada cuma Riva doang. Gak apa-apa. Makanya. Emang udah pasti udah tahu orang. Itu pun udah beres katanya, nggak ada lagi. Gak masalah itu. Iya, memang geramnya kita buka aja, kita ungkap di publik apa cuman itu, karena kayaknya kok Kalau beres belum, cuman saya udah pakai ada Perkapolri itu, kalau memang untuk memudahkan penyidikan harus dipindahkan ke daerah yang dilaporkan ya kan. Riva udah pindah jauh. Nah ini aku bacakan aja nggak apa-apa lah ya. Ya alhamdulillahnya. Bacakan aja. Di WA aja lah. Bacakan boleh lah, boleh. Ya udah bacakan. Iya, nggak apa kok. Dia pertama bilang yang dari apa kan? Miti-miti saya. Dia bilang si anak Batak sudah P21. Ya kan? Oke. LP laporan Zuma dan Nora tadi malam konfirmasi belum ada. Itu di mute dulu itu. Belum ada perkembangan apapun. Bisa jadi insya Allah SP3 karena penyidiknya belum bisa meneruskannya.
Jadi ditunggu sampai bulan 1 tanggal 10. Karena laporannya masuk tanggal 10. Kalau Bang Zuma entah tanggal berapa tuh kemarin dia bilang tuh. Ya kan Benny? Benny. Berarti- Ya toh. Berarti nunggu Ya Bang. udah luar saya. Kita pressing aja supaya ditetapkan SP3 gitu aja ya. Nggak bisa bang. Kalau emang Nggak kayak gitu bisa. dia bilang begitu, berarti dia nunggu daluarsa, biarin aja nggak apa-apa. Nunggu daluarsa Iya, itu bang. dibilangnya Juga. begitu karena katanya 3 bulan Nah, dari maksud saya- tanggal pertama laporan. Ini kan sudah mau habis ya, sampai nanti makanya itu, insya Allah kalau sudah sampai tanggal 10-11, Ini nah tinggal baru berapa saya hari lagi OTW. nih itu? Tinggal berapa hari kan itu udah. Itulah. Sebulan lagi. Mana sebulan lagi? Ya udah kita tunggu aja tanggal mainnya lah. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 17. Sampai tanggal 10 anggaplah 3 minggu lagi, bilang kayak sebulan biar Iya. aman-aman kita di situ nunggu. Iya. lah. Ha-ha. Baru apa tindakan yang kita Udah itu lakukan? emang aduh. Serang balik, kita counter attack, nggak mau tahu, lihat aja, habis itu. Dia nggak bisa pakai imunitasnya sebagai pengacara di situ karena dia tidak mewakili klien tapi pakai nama diri sendiri kan. Nanti ada yang rekam, lapor sama dosmed. Goyang-goyang dia kayak Ratu Ronggeng. Baru dia bilang gini, SP21 sudah apa? SP2HP. Nah, itulah. Dia tahu, dia tahu kapan dengan dijemput tanpa joget-joget, polisi? tanpa pansos di medsos kita bisa buat dia yang masuk ke dalam nanti. Si Nora kapan dijemput polisi? Berarti dia nggak dengar bacanya ya? Itu dari apa? Dari langsung Nggak dari ngerti, apa? bukan nggak dengar, nggak ngerti, bukan nggak dengar, nggak ngerti. Bulu mata iya, separuh doang Bu, iya, separuh. Udah ku cabut tadi. Rencana mau pergi ke salon lagi saya nanti sore. Ah, Nggak ngerti ya? Longo, jangan dengar Nora, iya. Tapi kalian doakan saja ya untuk kasusnya Lina, Logika. Siapa lagi? Metatron kemarin tuh ya, Bang Glenn ya? Metatron. Iya, Metatron Edwin. Ya, itu insya Allah. Insya Allah. Agatha. Agatha juga ya. Jadi nggak ada kenapa satupun kok lap Angelina, LP dari Nora Lapet? yang muslim yang digagalkan atau SP3 nggak ada ya sampai sekarang. Semuanya masuk. Rudy Yohanes, nggak tahu. Rudy Ya, Yohanes maksudku- kemarin jadi. Nggak, mereka lagi perang itu, Rudy Yohanes dan kawan-kawan HBB lagi perang itu. Iya. Karena Rudy Yohanes akhirnya juga jadi Nggak, mengapakan maksudku Ento kan? gini loh. Iya, pengacara itu ya pengacara harus ngerti hukum lah. Maksudnya jangan keluar-keluar nggak jelas. Kau tuh pengacara atau apa sih sebenarnya? Ya, kalau pengacara nggak begitulah caranya. Ngomong tuh by data aja, ngomong tuh pakai bukti, pakai dalil, bukan asal congor doang. Ya Rifa kalau laporkan ya kami lakukan sesuai dengan prosedur lah, kan begitu. Bukannya dan kau bilang kami mangkir, ya kalau mangkir itu berarti ada undangan yang kami tidak datangi. Ini tidak ada. Kalau tidak ada undangan, kapan kami datang? Bagi Islam, kalau nggak diundang datang itu haram, betul? Ah, gitu loh. Kita nggak diundang, kita ngapain datang? Boleh kita menghadiri Pina yang Wijaya diundang. nggak diundang ke Ciater dia Iya, kita datang. nggak diundang, kita datang. Nah itu semalam itu kami saksinya masih hidup Glenn ya. Waktu dia datangnya kan. Masih hidup kita, dia datang pakai topi Densus 88 lah. Aduh.
Saya gara-gara si babi air itu saya tidur keganggu, kurang ajar. Saya kebangun gara-gara dia. Ah, itu kaos itu bukan dikasih, ditinggal sama dia, nggak ada yang mau terima, nggak ada yang mau megang di situ, ditinggal. Makanya kenapa kami bakar supaya tidak Enggak, terjadi tunggu dulu, fitnah. tunggu dulu. Ah, Bang Glenn, kata Ya, siap. Julkap panggil siapa yang udah dipanggil aku? Katanya udah dipanggil. siapa? Enggak, katanya si Julkapir keluar-keluar katanya udah dipanggil. Siapa yang dipanggil? Ya, mana aku? suratnya? Aku udah dipanggil. Mana surat? Ya mana suratnya? Nggak tahu. Udah diundang. Dan bukan dipanggil, ya diundang. Undangan klarifikasi, bukan panggilan klarifikasi. Belajar lagi kalau ngomong. Kalian tuh diundang untuk datang, bukan dipanggil. Pemanggilan itu ada setelah ada SPDP, setelah naik ke tahap sidik. Kalau masih awal-awal begini nggak ada panggilan, undangan yang ada. Undangan juga kita sebenarnya gini, boleh datang boleh enggak, itu hak kita loh. Kita mau datang boleh, nggak datang juga nggak apa-apa, nggak ada konsekuensi hukumnya. Kalau masih undangan, tapi sebagai warga negara yang baik harus datang. Masalahnya apa yang mau kami datangi, undangan nggak ada. Jangan urusin dia. Halo Ruswanda. Ruswanda. Bun, info dong secara singkat tentang apa nih Bun? Tentang laporan ke Polda. Tentang si Dosma melaporkan saya. Ini si Abraham ini hanya menutupi malumu aja ya Abraham ya? Dosma si jabat is the best. Aduh. Ya Bun, kemarin lusa saya juga baca. Keranya Bunda dipanggil tapi nggak datang. Siapa? Di tempat siapa? Di tempat siapa saya dipanggil? Siapa yang bilang saya dipanggil? Orang dipanggil Tempat tetangganya peci bantuin merah. masak. Dibantu Oh. panggil tetanggamu bantuin masak, ada yang kondangan nggak besok? Yang mau berpesta ya. Oh, di tempatnya si Umar. Dibilangnya apa? Mereka bilang apa? Mereka bilang apa? Kok kau udah dipanggil katanya? Saya sudah dipanggil. Dipanggil siapa? Anak saya. Panggil tetanggamu. Dan panggil Peci merah pengajian. dan Fikar. Enggak, mereka tahu dari mana ya? Oh, dipanggil tetanggamu, ayam tadi udah dipotong, mau dimasak apa kata tetanggamu. Iya. Mungkin jangan nangis. Itu anak saya tuh di sini. Saya sering keluar-keluar ya kan. Keluar kadang kalau ada apa-apa telepon mama ya mana? Iya. Gitu. Kata Dosma di VT Noranya mangkir dari panggilan. Daniel, Iya. ada datang gitu. panggilan.
Hah? Ah. Kalau kau juga datang panggil ke sini, kau harus hubungi dulu kepala desa kami dong. Salah satu warga Bapak harus kami bawa dulu gitu. Kau pikir seenaknya kau datang ke rumah orang itu langsung kau angkut? Kau pikir kasus apa? Nggak bisa. Kalau undangan itu nggak ada upaya paksa, gimana sih? Kalian belajar dikit lah. Kalau memang mau ngerti hukum tuh belajar dikit, jangan bodoh-bodoh kali. Kalau namanya undangan masih tahap awal itu tidak ada upaya paksa, tidak ada penjemputan. Ya. Udah gini, ini masalahnya model B laporannya. Bukan karena tuh untuk model A. Kalian belajar dikit lah. Aku udah 2 kali aku dipanggil ya kan. BAP kasus siapa? Anak Batak. Kemarin sebagai apa dulu beri keterangan. Polisi Kata juga Dosma. punya perkap, punya polisi juga punya aturan, punya protap. Nggak bisa, tidak bisa melakukan sesuai kemauannya aja. Ada aturan-aturannya yang dikeluarkan oleh kepolisian. Nggak bisa suka-sukanya aja bikin aturan. Ratu Ento itu kalau kemarin nurut aja sama kami bisa selesai. Sayangnya dia nggak nurut, itu aja. Jugul. Pak Daniel, Pak Glenn, itu Siap. Ratu Entok udah diponis. Belum, masih P21. P21 juga katanya ditolak sih. P19 masih. Ada kekurangan berkas. Ya, kabar beritanya, cuman hasilnya gimana kita nggak tahu karena saya juga nggak jadi, udah nggak dari Udah nggak ditanganin sama kita Bang Dewa. Jadi ketika dia melepaskan diri, melepaskan kita dari pengurusan Ratu Ento, kita dengan senang hati melepaskan. Karena kita punya banyak lagi yang harus kita jalankan. Kemarin itu kita tahan supaya dia bisa lolos. Dia nggak mau dengerin kita, ya sudah. Kalau kita jalan, dia nggak akan selesai. Bahkan pengacaranya bisa kita jadikan masalah nanti. Tapi ini kemungkinan nggak bisa juga sih ya, Bang Ujo ya. Nggak bisa itu. Nggak bisa Pengacaranya udah langsung dipenjarakan. kasih peringatan kemarin. Udah kasih penjelasan pengacaranya. Tapi dia ya mungkin nggak tahu, katanya pengalaman pengacara, tapi kok nggak ngerti gitu. Jugul lah kata dia. Tunjukkan ya. Bentar. Itu tulisan ajarannya diapakan dulu itu? Diataskan toh. Nih, apa dia katakan di sini? Yang kenal 3 terlapor tersebut tolong diingatkan dicek undangan di rumahnya. Paling tidak jangan kabur-kaburan lagi. Bodat, saya masih di depan lemari saya. Hari ini dapat SP 2 HP dari penyidik Poldasu menyatakan terlapor NA UR Nora Ritonang Uniriva Bang Zuma sudah dipanggil sesuai KTP. Sejak kapan dia dapat KTP saya? Tapi mangkir, bujang kau. Baiklah, Bisa kena penyebaran dilanjut informasi panggilan tidak benar kedua. ini. Jika masih kabur juga, lanjut dipanggil paksa. Dan si tukang donasi yang janji mau nyembah kalau bisa para si Rudi terlapor. Apa nih lagi nih? Kabur. Itu dia, Close ya. itu dia tuh ya. Masih ingat nggak janjinya itu? Ya, Itu itu dia. dia nih Saya ya. screenshot. Ini bisa kita Iya. kenakan Iya. penyebaran informasi Itu tidak dia. benar ini. Sejak kapan saya dapat undangan di sini? Kurang ajar kau. Kita tambah lagi aja Hai, dulunya kau. Bang Glenn. Buat dia nih. nanti aja, tunggu aja dulu, kita tunggu momennya aja. Sejak kapan? Hati-hati kau Dosmet, ya. Kau bilang saya sudah dapat dan saya mangkir.
sebelum saya dilaporkan, sebelum kasusnya si Entok, saya kalau live sudah di sini. Berarti saya masih tetap di sini. Jangan kau apa kau, fitnah-fitnah aja kau, bajinggur kau, otak gaplek kau, mak kau katanya sampai stres. Rasain kau atas otak kau sendiri kau, tak nyadar kau. Data dari mana bun? Gak tahu. Ya bikin situ satu namanya Juma kan, yang dituntut dia aja. Iya, 3 orang. Sadeli itu yang kena tuntutan di situ, bukan Bang Juma itu. Salah ini, salah sasaran itu dia. Pengacara baru belajar kelas itu, Bangsat. salah-salah gitu buatnya. Jam. Ambil sarungnya udah. Apa begitu dia ya? Kalau kata orang Jawa apa pailahon? Jam. Jawa ngomong gitu, Iya, orang Jawa ngomong pailahon. cerdas juga tuh orang Jawanya. Jam. Sering. Zona. Ya. Mestinya yang kebakaran jenggot itu orang yang dilaporkan, bukan yang melapor. Ini orang yang melapor yang kebakaran, bingung kan? Dia yang heboh. Iya. Mestinya awal yang terlapor yang heboh. Kita yang terlapor slow-slow aja. Mau apa? Coba lihat si Riva. Mana ada stopnya dia, lanjut terus. Oh, bukannya orang yang kebakaran jenggot. Ripa tadi subuh karaokean santai-santai sama yoga. Itu maksud saya kan, kalau kita kenapa pede, kita punya dalilnya. Kita bacakan sesuai apa yang sesuai yang diitukan, yang ditulis. Selama masih bisa dibuktikan nggak masalah. Kalau nggak bisa dibuktikan yang jadi masalah. Makanya itu saya selalu bilang juga sama kawan-kawan, kalau ngomong ya pakai data yang bisa dibuktikan, bukan datanya nggak bisa dibuktikan ya salah. Kalau kita buktikan ini tertulis nih di kitabnya, selesai. Di Bible tertulis kok, ya sudah. Yang masalah anak domba tertulis di Wahyu. Nah, mana lagi? Itu katanya Bang Faruk mau diberhentikan dari pekerjaannya. Mana masih kerja-kerja aja sampai sekarang? Disapa dulu Alpa Saputra. Alpa 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 Omega Alpa Olvera Alpa Mas Omega Alpa Alpa Al Dia itu. Kayak bidan di rumah sakit lagi ngabsenin pasien. Yang lagi manggilin pasien. Iya. Ibu Markina. Alfa. Ya, sakit apa, Pak? Aduh, Sehat otaknya, Pak? saya sakit. Kuria. Sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin cari follower aja kawan-kawan, bantu di follow akun saya kawan-kawan supaya bisa open kamera. Udah 3 akun saya yang udah kena blokir, kena banned, nggak bisa beroperasi kawan-kawan. Mohon dibantu kawan-kawan di follow. Nora buruan kabur ke hutan, ntar ketangkep loh. Macam puisinya itu ya, ADC. Pecahkan saja piring itu, lari sana masuk hutan. Pecahkan saja piring itu biar mengadu sampai gaduh. Atau aku lari ke hutan lalu ke shortcut pantai. apa sih? Yang ada piring pecah itu aku mau belilah. Itu rahasia itu.
Kasih itu. Masa songkat Kalau kau yang pakai, dinasihatin? kalau kau yang pakai heboh. Aku nggak pakai itu aja ribut Itu kali. itu sound cardnya yang bisa diedit, Nor, yang bisa diganti suaranya, ada softwarenya. Berapa itu? Berapa tuh? Kalau yang Maono itu sekitar 1,2. 1,2 juta. Ya, sekitar gitulah. Ya. Udah sama mic-nya ya, udah lengkap. Oke, saudara-saudaraku yang di bawah ada yang bisa donasi 1,2 juta untuk saya beli sound card. Lapet, enak kali Bun itu kalau ngomong betul. Tolong lah ya. donasi untuk saya, tolong donasi untuk saya. Ukuran tolong rumahmu dikepung, tolong. Baca itu. Tolong yang berniat bersedekah untuk saya pembelian soundcard yang seharga 1,2. Terus apalagi yang kemarin itu ya sekitar berapa harga 800, jadi 1,2 tambah 800 sekitar 2 juta. Yang berminat tolong DM Bang Glenn di rekening Bang Glenn aja ya. Insya Allah Bang Jadi Glenn akan aku kirimkan pula ke yang saya. Jadi kalau kurang-kurang kau tambah ya sudah. Bang. Aduh. Kalau kurang-kurang aku tahu memang aku juga kena pulungnya memang ujung-ujungnya. Norek, makasih. Nanti periksa DM-nya ya. Dari mana? Apanya ya, nomor rekeningnya ya. Oke, wah. Udah tabiat minta-minta. Bodat. Mau ke spill ya. Akan. Aduh. Baru kube emang. Aduh, muncung. Lambe. Nomor rekening kalian yang minta nomor rekening saya silakan DM saya ya. Ya. Astagfirullahaladzim, Bun. Jangan Bun. Maksudnya jangan 1, 2 dong. Dewa juga mau. Bagus loh. Pecahnya ketang bagus. Makanya suka kali aku. Ya, Kalau saya masih pakai- open kalau donasi pakai sampai laptop. besok. Kalau pakai laptop, download aja softwarenya di laptop, jadi nggak usah beli sound cardnya. Aku nggak ada laptop. Makanya mintanya laptop lah, Ntar jangan dibuat sound card murah video. kali pun kalau minta donasi. Bang Glenn, Ustadz Sugi salah satu saksi ada yang mau mentransfer saya seharga 20 juta untuk beli laptop. Bagi dua lah. Saya nggak mau karena memang saya tidak minat di laptop. Tolong yang mau donasi ya kirimkan ke rekening 0201 yes 56 yes No. Aduh, janganlah kalau donasi laptop saya nggak mau. Nanti digoreng, biar aja lah digoreng, nggak diapapun juga. Donasi untuk banjir Medan aja udah digoreng, apalagi yang kayak gini. Jadi untuk apa? Biarin aja. Emang kalian percaya saya minta donasi hanya untuk beli sound card? Saya bukan tak minat, dia aja yang tak bisa. Cocok, sepakat aku dah. Betul. Assalamualaikum. Nur Harimonang. Waalaikumsalam. Dia bilang udah Sondi, bukan yang tak minat, dia aja yang nggak pandai pakai laptop. Nah udah. Tek dah. Betul itu dah, cocok tu dah. Bisa kah buka donasi lo? Ntar gantian ngomong lah, aku baru masuk. Ih, diam dulu. Udah aku bilang diam. Udahlah. Teganya dirimu ya udah. Aku kayak orang yang tidak terpelajar aja lah. Jangan gitulah, sedih aku. Memang. Enak aja, nggak pandai aku. Tahu dah, dia dibeli laptop nanti ternyata cuma dibikin buat main game kartu doang dah, sayang kali dia memang dah. Aku mau jadi banpol. Gimana cara buka donasi itu? Aku mau jadi banpol. Gimana cara buka donasi itu? Aduh. Ke rekening enggak? Aku mau jadi banpol.
Kayak kawan tuh, gimana cara buka donasi, bolehkah? Halo? Jadi banpol Aku ngapain? nggak dengar ya. Pakai donasi. Pakai banpol, Glenn. pakai. Hai, Gimana Gel? ya, apa? Siap. Hei, Buka donasi, minta donasi gitu bro, tuh ngapor-ngaporkan orang tuh. Tapi aku pakai topi apa? Pakai topi pink lah kan, kalau ada yang topi merah dah ada gitu. Oh, jadi Kita banpol ngapain pakai donasi? pakai donasi itu. Hah? Oh, enggak perlu donasi. Gimana enggak donasi, enggak ada duit? Boleh, boleh, Dia pergi boleh, kantor polisi itu enggak pakai duit. Nggak Kayak usah liur pakai perginya. donasi. Loh, kalau kita berjalan di jalan Allah, insya Allah akan dipenuhi oleh Allah. Kok ngapain saya donasi? Oh gitu. Aku kan enggak tahu, mau belajar gitu loh. Aku nengok ada orang buka-buka donasi gitu loh, untuk pergi kantor polisi untuk apa tuh. Memang kayak liur pergi tuh. Kan gitu, duduk-duduk nunggu dipanggil kami, gitu loh. kami kemarin bang ya, sampai saya untuk bolak-balik makannya Medan. lebih kami dapat bang. Saya bolak-balik Medan, mana ada minta donasi. Maka aku bertanya gitu loh. Karena mau bertanya gitu, kalau ada donasi. Glenn, baik kali. Ada nggak? Glenn? Ada nggak aku open donasi buat bolak-balik Medan? Nggak ada lah. Waktu aku ke Medan dengan Jakarta ada nggak aku open donasi, Glenn? Nggak ada. Waktu aku nginep di yang harganya 1.500.000 satu malam selama 1 minggu, ada nggak aku open donasi? Nggak ada. Enggak tuh dapat 500.000 jadilah donasi, dapat 500.000 satu pergi kalau lumayan nih. Aduh, tak nih. Tolonglah. Gimana caranya tuh? Wih, Bang Hen ribut kali lah, Dah lanjut lo kalah. Aku standby lo lah kalau gitu. Halo Rimonang. Bang Hen, kau kenapa dikatakan Wahabi, Bang Hen? Hah? Ya bang, Kau kenapa dibilang Wahabi? biar dia mau bilang ke Wahabi, ke bilang apa urusan dia lah. Mulut dia, suka-suka dia orang lah. Waktu aku apa namanya, scaling gigi, you know scaling gigi, baru membersihkan apa namanya itu, yang hitam-hitam di Kerang. bibir sampai berapa juta kena itu, ada nggak aku open donasi? Nggak ada. Itu karang gigi kau akibat kau mungkin ketinggalan waktu kau banyak makan babi dulu mungkin tak ya? Mungkin ketinggalan karang gigi. Iya. Tak? Oh gitu ya. Glenn, kau dah cuci belum karang gigi kau? Nah, benar tuh. Dah lanjut lo, standby aku. Iyalah, kita harus rajin membersihkan plak-plak gigi. Satu, biar nafas kita tidak bau. Itu kesehatan. Kenapa kau tuh? Utang pinjolmu berapa emangnya? Bang Stefan. Sama. Nora minta donasi, apa di rumah tiada beras? Bagaimana nak dikirim basi nanti? Coba dibahas aja itu, udah bisa dibahas sekarang ini mumpung ada Bang dia juga perihal tentang donat-donat kayak gitu tuh. Itu. Oh, Silakan, katanya kita bahas jangan. tadi. Silakan. Jangan katanya. Oh iya, siap. Dibilang BZ. Benar ya, ada udah dapat 30 juta dia kumpul donasi untuk demo, katanya demokan kau tuh di Polda Medan tuh. Tapi nak ada demo. Itu siapa tuh Nora? Aku dengar berita aja. Aku tanya lah kan dengan kau kan lebih tahu tuh. Ada ya, dapat 30 juta. Ada demo, tapi nggak banyak orang. Oh gitu. Itu kayak nasi bungkus harga berapa tuh? Kalau di Medan tuh berapa nasi bungkus mahal? Orang tuh mau demo Bang Hen ya kan Bang Hen. Kami cuma lewat 3 orang mundar mandir aja, nggak jadi demonya Bang Hen. Song besar dong, song besar tuh dapat 30 juta. Paling dia datang 3 orang tuh dikasih berapa tuh? 100.000. Murah benar harga orang tuh. Hah? Aku dapat dengar cerita aja, kemudian kumpul donasi dapat 3 juta. Yang hebohnya begini Bang Bejo, yang hebohnya. Sekarang demo untuk apa? Mengangkat kasusnya si Nora. Biar cepat ditindak. Rupanya pas saya suruh ada, ya nggak perlu aku kasih tahu. Ke sana dia laporan. Bu Nora,
yang demo ini memang ada demo di sini, tapi demo mahasiswa tentang pilkada. Oh, alah. Berarti numpang gelap. Tuh, yang ada yang muncul itu pakai bus apa? Oh gitu. Jadi kasihan anda domba berotak keldai mengumpulkan duit untuk tu dapat 30 juta katanya. Hanya gitu aja ya. Kasihan ya. Mereka Tapi memang- itu bolak-balik pun percaya juga bang, ini heran aku. Ya memang dari kecil dah ditipu gitu loh. Aku yakin Nora pun waktu kecil ditipu bapaknya. Faruk juga ditipu bapaknya. Glenn juga ditipu bapaknya. Berapa bulan-bulan gini kan? Kasih ini hadiah Natal nih anakku Nora Istimewain dari datangnya itu Iya, satu iya, plus iya, dari apa namanya, dari ventilasi dia kasih kau hadiah terimalah waktu kau tidur anakku gitu kan. Pernah enggak kau dapat hadiah tuh Nora? Apalah Bang En ini ngomong, sakit telinga aku. Udah minum. Dah lah kalau gitu aku mute je lah. Itulah gak ada salahnya Butari Monang itu. Glenn, aku nanya kau Glenn. Tadi Nora kan mengarang gue kan dah aku mute dah Nora dah aku mute dah aku tak dengar dia. Waktu kau gig kecil-kecil kan kau pernah dapat hadiah tuh kalau Natal itu kan, Wih, Con? miut. Kan pernah dapat hadiah. Lalu bapak kau ini dari Santa Claus nih malam tadi dia datang. Ampus. Galak kali kau Nur. Selamat Natal Nora, selamat Natal Faruk. Aku pamit dulu lah ya, udah nyampe pengadilan ya. Ya nanti lambung lagi. Kerja dulu, Oke. kerja. Jangan ngambil donasi. Kita kan bos. Kita kan bos. Eda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Itu kenapa sih kau toh? Kok kayak mau aku nyanyikan lagu resah dan gelisah. Nggak apa-apa loh. Dio, Apa? kenapa kok kayak lain? Ada sesuatu yang terhambat kah? Dio, Iya kak. Dio, kau kenapa juga? Kalian kenapa kita tiga berderet ini kayak lagi apa ya? Lagi galau ya? Kau galau juga Dio? Enggak, lagi kerja gua. Bang Faruk kenapa? Katanya nggak apa-apa. Aku juga nggak tahu kenapa dia. Ayo Kristen yang mau naik silakan. Itu ngomong lah. Orang dia lagi jeda. Buka aplikasi lainnya lagi. Zoom Cina pengujatnya siapa maksudnya Josie Homding? Mengujat siapa kah? Nggak jelas. Mengujat Islam banyak kali betina itu. Cek di Komal pengujat Kristen, yang pengujat jadi Kristen tuh. Perempuannya berapa banyak itu. Bahasanya pun nggak bagus banget.
Mukanya tuh penghujat betina katanya. Wah, aja juga. Betina penghujat bermunculan. Kayak gondit mukanya. Dasar. Kayak gondit apa gondit putih tuh. Kena panas. Itu ya? Merah gitu ya? Coba kita ini kan mau Natal nih kan. Kita pergi ke danau. Dulu tuh Yesus tuh bulang babi tuh udah 2000 ekor tuh babi ke danau tuh. Mungkin masih ada sisa-sisa sekarang tuh. Carilah sana. Siombing, naik kau. Kau bilang katanya bermunculan betina penghujat. Kayak macam apa pula kau di sini? Ayo, naik kau. Dia tuh kena rabies, kena gigit anjing dari Jerman tuh. Kan kena rabies dia tuh, kena gigit anjing gila dari Jerman itu. Maka ngomong barang hari, nyala barang hari dia. Jangan coba sekali bikin tapping di bawah tuh, nanti silap, perlu jelas. Dia menyesal, tinggal nangis saja. Banyak kali yang sok preman gitu, banyak. Udah kami buat. Yang katanya yang rasa takutnya udah hilang, yang toba, nangis saya buat. Tolong aku, tolong aku. Aku nggak nengok apanya, aku nggak nengok itunya. Tappingnya mana tappingnya? Ketika dia Telepon diserang aku. kayak gitu ya kan? Pak polisi, tolong aku, Pak polisi tolong aku, tolong. Kalau Nora aku yakin takutnya dari kubur dia ke dengan toba. Kalau Nora aku yakin Nora Arimonang gitu loh. Kan gitu. Betul nggak Bejo? Betul kan Bejo kan? Iya. Nora Arimonang. Gitu. Jangan pancing kami, kampungmu ku datangi. Aku datangi ke kampung kalian. Ku bawa yang kalian dari sana itu bisa ku bawa pulang ke Medan. Ini banyak gaya. Ayo ten masuk neraka. Masih pagi. Menjelang siang. Orang itu berani udah minum tua, dia berani. Sama pada kami kalau dia dah minum arak, minum tua berani dia. Kalau satu-satu dia kayak tikus masuk got. Ciut semua dia kalau dia nak. Tapi kalau dia mabuk berani dia. Ramai-ramai lagi. User. Atasnya tidak terlihat. Astaga. Parok, coba kau cerita Parok orang yang dilangkah babi itu. Yang dilangkah babi itu. Mana cerita dulu? Banyak yang pengen dengar ulang tuh cerita tuh Parok. Jadi bayi-bayi itu kan kalau dilangkah babi katanya kan. Ah itu coba cerita ulang lah. Aku baru dengar cerita tu aku dah ketawa lagi lah. Apalagi kalau Parok yang cerita. Itu ini aja ya, Ya, itu. yang soal si more. Ya, silakan. Tunggu bentar. Di sini ada dapur dan segalanya. Wow, ini belnya sangat luar biasa. Dio, Rumah pohonmu suka? Iya, aku suka sekali. Dio, kamu monitor. Terima kasih, Maiki. Satu menang lagi. Kamu bisa membuat banyak hal. Dio, Seru. Wow, terima kasih, Maiki. Ronde berikutnya yang terakhir. Satu ronde lagi untuk akhiri lomba. Ya. Wow. Kau sudah siap, Maiki? Ya. Tema terakhir adalah kuil. Oke. Kita buat kuil. Menarik. Baiklah, aku sudah punya gambaran. Oke, aku akan berusaha.
menit dari sekarang. Ya, 3 menit terasa singkat. Harus bergegas. Aku pakai alat curang untuk buat kuil segera. Dan aktifkan. Wow, luar biasa. Aku yakin Mikey akan terkejut melihat ini. Pagoda 4 tingkat. Aku akan pakai sisa waktu untuk menghias kuilnya sebaik mungkin. Pertama, aku mau ganti warnanya jadi emas. Jadi piring di sana emas. Ya, Mana lo orang ini suaranya? dari sini saja. Aku mau putar ini ya. Aku punya ide. Daripada semuanya emas, bagaimana jika tambah diamond? Kecilkan tuh. Dan diamond pasti bagus. Oke. Kurasa keren jika atapnya. Nih ya. Untuk itu, aku harus sesuaikan komennya. Saya tutup aja lah nomornya lah, karena privasi saya nomor pribadi dia. Saya chatan sama beliau. Nah, di kanan Suaranya kecil ya. Nggak bisa dibesarin lagi nih. Blender featuring Bang Juma yang menantang semua debater Kristen. Nah, saya tanya sama Bang Juma, kalau saya tuh orangnya nggak suka nanya ke siapa, langsung ke orangnya aja lah, apalagi kontraknya saya ada. Serius abang mau collab sama orang yang nggak berilmu macam ini. Saya bilang, Waalaikumsalam, gitu kan. Sempat chat deh, tadi deh, belum juga pernah gini, tapi ujung-ujungnya aja saya yang bicara, itu yang dipakai untuk undang hotel, kata dia ada bla 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 gitu. Bisa cuma kasih tahu itu lah. Bilang juga, nah itu lebih baik bangga, mari kulihat narasinya, saya bilang. Tuh, saya pikir seriusan abang nggak mau collab, kan? Karena ini nggak bagus juga loh buat citra abang, buat citra abang. Kalau iya bener, bapak kan ke orangnya sih. Nggak ngerti aku maksudnya apa ini. Maksudnya kenapa? Maksudnya begini. Ini di roomnya si Umar. Siapa sih namanya? Yang ruang si Rizky siapa Rizky. ini? More Rizky. Nah, More Rizky ini dia chat Bang Zuma mengatakan, ini chatnya ya. Saya konfirmasi ke Bang Zuma. Dibilang Bang Zuma, kenapa nggak dibaca semua? Jadi cuma sedikit yang dibaca si Rizky. Seolah-olah begini. Dia mengatakan di sini, begini, ini chatnya ya pertama. Pakai sisa waktu untuk menghias kuilnya sebaik mungkin. Pertama, aku mau ganti rasa untuk waktu. Nah, chat yang pertama ini saya juga bingung. Bang Zuma ngirim chat yang pertama apa chat yang kedua ini? Nah, ini dia. Asal dia ini chatnya ya. Bang, aku bacakan ya chatnya ya, Bang ya. Seperti mau adu domba. Mungkin Bang Zuma nyimak. Assalamualaikum Bang Da, mau nanya katanya kan si Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak. Assalamualaikum Bang Da, mau nanya. Dia kirim ini sama sama Bang Zuma. Yang Blender ada tulis ini, tahu kan? Yang Blender tulis Blender feed Bang Zuma menantang semua debater Kristen yang keras. 2 versus 7 Kristen di room Blender official tanggal 8 Desember. Kan ada itu, Bang Bejo? Ya. Ya, kan ada VT-nya tuh. Nah, ini dia kirim, si Rizky ini kirim ke Bang Zuma. Serius abang mau collab sama orang ndak ada ilmu macam nih. 1 poin, dia sudah menjengkal orang. Terus dijawab Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat chat saya tadi, Dek. Dulu juga pernah gini, tapi ujung-ujungnya saya yang bicara, itu hanya dia pakai ngundang Oten. Maksudnya si siapa? Hanya untuk ngundang Oten gitu. Oh alah. Terus apa tuh? Ini lagi ya, chatnya lagi. Terus dia bilang gini. Santai dan biarkan blog komen bekerja. Wow, ini sangat keren. Jadinya lebih
indah dari dugaan. Sama abangku yang aku sering lihat aja orang itu statementnya ngeri kali. Ditambah sering bawa Bang Zuma pula. Ya dek, maafkan jika selama ini banyak hal yang tidak berkenan dekku. Ya abang, namanya manusia sering banyak hilaf. Aku pun sama ada kelasnya emosi. Ini nggak kekontrol apalagi dikala tiba-tiba nerima hal-hal kurasa menyebalkan bang. Masya Allah dekku katanya kan Bang Zuma. Kadang ada gokilnya. Saya pikir seriusan Abang Da mau collab sama dia. Ini nggak bagus buat citra abang kalau iya benar. Kalau jadi saya suruh dia moderator. Biar juga pelan-pelan dia kurangi kebun binatangnya. Nah itu lebih baik Bang Da. Kalau jadi moderator porsi dia komen sedikit. Ngeri aku lihat narasinya tadi. Ya dek, makasih sudah ingatkan ya. Dia apa? Mengadu domba. Dia sudah menjengkal si Blender, nggak ada kapasitas ilmu gitu. Saya bingung ya, orang-orang yang menjengkal orang lain menakar kapasitasnya. Sama seperti begini, kamu ini bersedekah, ini sedekah kamu, pahala kamu belum tinggi gitu, pahala kamu belum banyak. Kamu sholat sunnah juga dong, biar tambah banyak pahala kamu. Pahala kamu apa dijengkal-jengkal kayak gitu loh. Kenapa ada orang seperti itu ya? Ya ngerti sih. Heran aku. Gue memang gitu. Memang dari dulu kayak gitu. Tapi gini, kalau dibilang untuk berilmu, memang Moreres itu nggak ada yang berani debat sama dia. Karena memang betul, dia memang jago untuk diskusi. Karena memang dikuasainya bidangnya. Tapi masalahnya, nggak ada yang mau diskusi sama dia. Buat apa ilmunya segitu? Nggak bisa diaplikasi. Blender nggak pernah ngaku punya ilmu. Tapi setiap hari ratusan orang diskusi sama dia. Nggak tahu dari sekian banyak itu berapa yang bisa dapat hidayah. Nggak semua sakit hati. Belum lagi yang nyimak. Setelah tahu nanti hasil apa yang disimaknya itu, ya. Kalau yang paham, mungkin akan belajar Islam, dapat hidayah, insya Allah gitu. Masalah di situ, ilmu yang banyak, yang tinggi itu belum tentu menyampaikan tentang hidayah, bukan ilmunya. Tapi apakah efektif untuk menyampaikan hidayah itu? Nah, itu dulu digunakan seperti apa? Itu masalahnya. Boleh kau ngomong? Boleh kau buka mute? Tengok ini, Bang Bejo. Tengok ini. Aduh. Nih. Tulisannya di sini apa? Oposisi Kristen. Siapa-siapa saja orangnya nih. Disastro, Leonidas, Abu entah siapa, Sidia, Equalizer, Al-Bagir, Mixer. Ngeri kan? Hubungan antara Syiah, orang-orang ateis, orang-orang apa itu, Tazilah. Yang Sandi yang dibela si Sandi Equalizer, yang tadi malam itu aku tanya, udah pernah nggak lihat mukanya Equalizer Bang Sandi? Belum. Tapi kok bisa gitu loh? Aku udah pernah lihat justru wajahnya. Dan memang Bukan, ya seperti kedekatan itu Bang sifatnya. Sandi itu loh dengan si Equalizer itu loh Bang Iya, Bejo, itu maksudku. ngerti aku maksudnya. Dia nggak kenal tapi kok percaya, kan itu maksudmu. Nah pasti. Iya, betul, pertanyaan itu betul memang sebenarnya. Kalau nggak kenal kali ngapain pula dia untuk berpihak kepada orang yang tidak dikenal gitu. Yang kenal yang banyak ini gitu. Di antara kita semua ini ada nggak kenal Imrus? Wajahnya siapa? Debater Muslim dari zaman dulu sampai hari ini, ada yang tahu kayak apa wajahnya Imrus? Siapa yang kenalin Imrus bukan Muslim?
Nggak ada, semua kenal Imrus sebagai muslim. Padahal satu orang pun nggak kenal wajahnya Imrus. Kenapa? Karena Imrus menampilkan dia berdiskusi, berdebat. Kalau tahu dari awal dulu, dengan lucunya Imrus dulu masuk berdiskusi, sampai dijadikan moderator Diki, bawel dengan suaranya yang unik. Tapi semua mengenal Imrus itu, sampai yang Oten mengenal Imrus ini muslim. Itu yang penting, dikenali oleh semua saudaramu sebagai muslim. Ya, Dewa baru beres nih ya. Allah itu proper Tadi- apa generik? Bang Dewa, Allah itu proper apa generik? Proper name. Kenapa? Lanjut. Baik, tadi si Dewa mendengar sedikit ya mengenai soal kepintaran gitu ya. Orang menjadi pintar itu bagus gitu, tapi merasa pintar itu jelek. Orang menjadi baik itu bagus, tapi merasa baik itu pun jelek gitu. Dan mengenai soal Imrus tadi ya, yang Dewa dengar sih Imrus ya. Imrus tidak mengenal wajahnya. Ini adalah Dewa salah kenal satu tahu. Ini adalah salah satu pengajaran yang diajarkan Bang Juma kepada Dewa juga ya. Salah satunya ketika Bang Juma mengatakan, Dewa bertanya, "Bang, kenapa Abang tidak pernah memperlihatkan wajahnya? Bukankah kita berdiri di atas kebenaran, Bang? Nggak usahlah malu." Bang Juma mengatakan kepada Dewa, "Bang Dewa, Mas Dewa nih, ketika Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam, apakah Nabi Muhammad melihat wajah Allah? Apakah Nabi Muhammad melihat nurnya Allah itu seperti apa?" Dewa mengatakan tidak. Tahu kamu alasannya kenapa? Tidak tahu, Bang. Agar Nabi Muhammad lebih banyak mendengar di situ. Tidak terfokus kepada yang namanya wajah dan bentuknya itu seperti apa. Andaikan ketika Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah, Nabi Muhammad melihat Allah itu seperti apa, niscaya pengajaran itu tidak akan pernah tersampaikan. Makanya saya selalu open tutup cam, saya tidak pernah memperlihatkan wajahnya supaya mereka fokus kepada apa yang saya bicarakan. Kalau misalkan saya open cam, takutnya mereka lebih fokus kepada wajah saya, memperhatikan bentuk saya, tidak memperhatikan yang namanya apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan. Itu pernyataan dari Bang Juma kepada Dewa ya, kepada Dewa. Seperti itu. Kalau kau Dan Dewa, kalau kau Dewa, takutnya fokus ke rambut kau Dewa. Fokus ke rambut kau ada kutu benda gitu loh. Lanjut. Iya, Pak Sarah, kenapa Bang Sarah? Madam ini Dewa. Oh, ya, Madam. Gimana? Oh, ini ada tunangannya Luga ini. Gimana, Madam, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya, Madam ya. Wah, alhamdulillah. Demi tua. Iya. Mana semua? Dewa dia tidak mau open cam, dia takut orang fokus lihat rambut dia gitu loh. Nah, seperti yang itu jatuh ya. gitu loh. Kan aku fokus tengok ada enggak kutu yang jatuh gitu loh. Itu pengajaran dari Bang Juma ya, Bang Juma kepada Dewa pribadi ya. Entah itu mau diterima atau tidak, itu kan hanya sedikit pengajaran saja yang disampaikan oleh Bang Juma gitu. Dan kemarin pun Dewa sempat ditertawakan lah sama Oten ya. Ketika Dewa itu open cam, ternyata ada yang menertawakan. Oh, begini ya wajah seorang apologet muslim Mahadewa itu. Terus Dewa bertanya ke dia, ente pernah wajah ente yang mana? Kata dia, nggak perlu melihat wajah gua yang mana. Yang jelas wajah lu itu kayak monyet. Dia mengatakan seperti itu kepada Dewa. Biarpun seorang Mahadewa wajahnya seperti monyet, tapi setidaknya Dewa bisa memperlihatkan wajahnya. Nah, ente yang konon katanya ganteng, mana perlihatkan wajah ente? Ternyata ente tidak lebih rendah daripada babi, kata Dewa gitu. Ayo kita perlihatkan wajah. Kita sama-sama open cam. Kita sama-sama diskusi. Punya keberanian, punya nyali, mari lawan seorang Mahadewa.
Ternyata hanya omong aja gede dia, hanya omong-omong, tidak berani open cam, tidak berani memperlihatkan wajahnya. Sejatinya yang namanya kebenaran itu kita harus bisa memperlihatkan. Tetapi pengajaran dari Bang Juma pun itu masuk akal bagi Dewa, ya, masuk akal. Dan ketika tadi ada sedikit apa tadi ya mengenai soal apa tadi Bunda Nora yang Apa Bang? aduh Dewa jadi lupa ini nih. Ini gara-gara makan kangkung tadi jadi lupa Dewa. Ah ya Allah. Apa Bang? Aduh lupa Dewa jadinya. Itu yang cat tadi itu yang merendahkan blender, nggak punya ilmu. Merendahkan blender. Merendahkan ya. Padahal Bukan itu. Yang katanya kan yang ilmunya tidak ada. Siapa bilang gitu? Si Rizky, Moria Aduh. Rizky. Sudahlah nggak usah lah. Madam nggak usah. Bunda Nora nggak usah. Udah di itu aja. Nanti takutnya ini tersampaikan juga gitu ya. Karena kita tahu ya Bunda ya, Madam, Bunda, ketika umat Muslim itu berkelahi sama umat Muslim, ibaratnya ayam berkelahi dengan bebek. Yang ketawa siapa? Yang ketawa anjing. Yang ketawa itu anjing. Mendingan kita nanti di jalur hijau aja. Lah kemana Madam itu? Adam itu lagi masih di Bali kayaknya Bang Dewa, jauh signalnya, mungkin masih bawa angin itu. Iya. Udah di Jakarta. Udah Assalamualaikum. pulang. Udah pulang. Nggak, sebenarnya begini loh, saya bingung ya. Saya jarang-jarang sih masuk. Begitu saya masuk kemarin ada si ini bertengkar sama si ini, si itu bertengkar sama si itu. Saya bilang begini, kita semua ini kan tujuannya satu. Kita mengcounter orang-orang yang memfitnah ya. Kita memberikan waktu kita untuk memberikan informasi-informasi yang valid. Kita bacakan dalam ayat gitu ya. Kayak Bang Faruk ini, dia selalu berbicara seperti ini. Untuk apa sebenarnya? Untuk kita semua inilah ya. Untuk apa? Sebenarnya rasa kasih sayang kita, ya kan? Kalau masalah wajah dinampakkan atau tidak, itu sebenarnya pilihan sih. Bagi yang kepengen menunjukkan wajahnya, dia pasti sudah siap untuk misalnya positifnya dikenal, negatifnya ya dia kadang-kadang dihujat. Karena kalau Oten ini, kalau sudah dia terpojok, yang dia hajar kalau dia tahu orangnya, misalnya oh kamu nggak pernah, kalau perempuan oh kamu tuh nggak pernah diiniin suami kamu ya, gitu-gitu doang, udah capek. Ini udah dari zaman dahulu ya begitu terus omongannya. Jadi bagi kita yang nggak mau menunjukkan wajah, bukan kita nggak berani, karena kan dalam diskusi yang harus kita dengar adalah semua ucapan-ucapan itu masuk akal enggak, benar enggak, dia bohong apa enggak, kan itu. Ya, kalau kita memang menunjukkan wajah itu pilihan, saya bilang. Kalau tidak mau juga kan nggak apa-apa, kecuali kita berbohong. Ya kan? Dalam hal berdiskusi ini kan yang kita dengar misalnya teman-teman di bawah adalah diskusinya. Poin-poin dari apa yang dibicarakan. Sama kayak kita dengar radio. Apakah kalau kita dengar radio misalnya tentang suatu cerita, apakah itu apolitik, apakah itu suatu cerita kebenaran, kita nggak perlu melihat yang ngomong itu, yang kita dengar adalah diskusinya. Gitu loh. Jadi sebenarnya bagi yang mau pakai wajah, nggak pakai wajah itu nggak ada masalah. Kecuali kita menjual sesuatu, kita nggak jelas, nggak clear, baru kalian pertanyakan mana nih wajahnya. Kalau dia nggak mau, kayak saya juga, saya nggak perlu untuk apa, gitu loh. Karena nggak ada fungsinya untuk saya gitu. Untuk apa? Kita kan hanya berbicara tentang fakta yang lagi didiskusikan gitu loh. Jadi nggak perlu kalau Bang Dewa itu walaupun nggak open cam ya, kalau aku tunggu sampai selesai ngomongannya, karena Bang Dewa ini harus ditunggu ujungnya, selalu gitu dia. Aku nunggu ujungnya dia ngomong apa. Nggak, tapi ada ini Bang Bejo ya. Pada saat Dewa open cam, ada salah seorang ibu yang mengatakan ternyata Dewa ganteng juga ya. Aduh. Cantik kan gitu Dewa. Dia Bang Dewa, aku mau ngomong. Kalau udah soal kayak gitu aku udah tahu. Belum beres Dewa. Udah. Aku udah tahu ujungnya. Ujungnya pasti kayak gitu. Jadi begini. Cek Ada. Tunggu dulu Dio, sedikit Dio. Nanti kita angkat yang kayak tadi itu lagi ya. Tapi sepakat jangan ngomongin nama ya. Oke Dio, itu Faruk. Oke. Saya nggak open cam karena saya lagi buka hijab.
Jadi gini, yang soal tampilan wajah, apalagi kalau kita berdiskusi di forum-forum seperti ini, memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Positifnya, ini menurut saya, untuk menghindari, apalagi kalau yang namanya konsep agama itu sensitif kali. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari yang namanya modus-modus penghujatan. Jadi terpantau, oh ini orangnya, nama akunnya kelihatan. Jadi terlihat gitu loh. Karena kita lihat lah dari sisi yang lain yang nggak open cam, mereka sering menghujat, nama pun bukan nama aslinya yang dibuat, kan begitu. Nah, ada sisi yang memang tidak baiknya, seperti yang Bang Dewa bilang. Ada yang nanti menyebabkan yang namanya penyakit ain, yaitu penyakit mata. Tapi itu tergantung dari niat kita sih. Kita open cam tujuannya untuk apa? Kenapa saya senang open cam? Ya saya menunjukkan, inilah saya ketika berdiskusi. Jadi, dari hasil open cam itu juga, kita bisa membaca bahasa tubuhnya. Kita bisa membaca mimik wajahnya. Itu kelihatan itu. Kelihatan ketika berdiskusi bagaimana bahasa tubuhnya ketika dia bernarasi atau berstatement. Kalau itu menurut saya ya. Karena ada ya kita lihatlah kayak CP, si Sopiatul, Kiamat tidak pernah open cam. Jadi ujungnya apa? Leluasa untuk menghujat. Gitu. Bagaimana Bang Dio? Ini kayaknya di bawah mulai ada hoten-hoten yang masuk. Iya. Ya, naikkan dulu yang hoten-hotennya dulu Bang Farouk. Coba. Nggak ada yang minta naik Bang. Kenapa turun? Bang Bejo, bagaimana Bang Dio? Enggak, itu aku cuman mau meluruskan aja ya buat kawan-kawan di bawah itu. Ya apa yang terjadi itu bukan sesama pejuang tauhid. Pejuang tauhid itu tidak akan menggembosi saudaranya sendiri. Jadi kalau sudah tampak ciri-ciri kemunafikan, zahir terang-terangan mereka menampakkan kemunafikan, mengolok-olok agama Islam, mereka melakukan tasykik, membuat keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu bukan pejuang tauhid teman-teman. Apalagi terang-terangan mereka berkolaborasi dengan Syiah, orang-orang yang memang benalu selama kemunculan Syiah dari zaman dulu sampai sekarang. Itu bukan sesama pejuang tauhid. Ini aku pribadi ya, kalau teman-teman mau berbeda dengan aku, no problem, aku tidak masalah. Cuman ini prinsip. Pak Dio, tolong tampilkan dong. Kalau mencari ulama itu, carilah ulama yang dibenci oleh orang kafir. Itulah ulama yang benar. Ya. Justru kita bingung ya, kalau ada umat muslim itu bersekongkol gitu, melakukan kolaborasi, melakukan yang namanya koalisi dengan orang-orang kafir, kita bingung. Loh kok bisa seperti itu? Maka dari itu, carilah ulama atau debater manapun juga yang dibenci sama orang kafir. Itulah yang benar. Ada kan hadisnya Pak Dio ya? Dewa lupa hadisnya itu. Nggak, kadang gini loh, begini loh, saya tuh ikut kayak gini dari 2020 ya, 2021. Nah, kita tuh banyak ketemu umat Islam dan mereka punya ciri khas masing-masing ya. Untuk saya pribadi, saya nggak pernah merasa mereka itu jadi saingan saya. Karena apa yang mereka bicarakan kan kebenaran. Mau caranya gimana asal sesuai dengan Al-Quran, sah-sah aja, itu urusan dia kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, jadi apa ya, untuk saya pribadi kalau ada orang yang menghujat, kalau dia nggak suka dengan si A dengan caranya, kalau saya sih ya, kalau nggak suka ya udah saya nggak ke room dia atau agak menghindar karena saya rasa
saya kurang cocok dengan caranya. Tapi saya nggak pernah membicarakan orang itu. Karena apa? Karena niatnya kan baik. Ini bukan tentang saya, ini tentang umat Islam yang lagi mengkonter fitnahan orang gitu. Jadi untuk saya pribadi, teman-teman, Bang Faruk, Nora, orang-orang yang saya baru kenal dan mereka hebat-hebat, saya bahkan follow, saya kalau memang VT-nya bagus, saya repost gitu. Jadi nggak ada di dalam hati paling kecil ini bilang, oh kok begini. Walaupun kadang-kadang memang ada teman-teman yang ngerasa, wah, ngetop gitu-gitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak cari itu. Yang paling penting adalah kebersamaan kita untuk mengkonter suatu fitnahan gitu loh. Untuk saya pribadi ya. Jadi kalau masalah open cam atau nggak open cam, seperti saya bilang tadi, kita sama-sama mempunyai pendapat pribadi lah. Apakah tergantung pilihannya aja. Kalau dia mau ya monggo, bagus untuk beliau. Tapi yang nggak mau juga nggak usah dipaksa kayak gitu. Yang penting yang dibicarakan kebenaran, itu aja sih. Kalau saya pribadi ya. Jadi teman-teman yang menghujat sesama Islam, menurut saya ya kamu mengikutin siapa. Kalau saya gini, kalau saya tidak bisa berjuang di jalan di jalan Allah gitu ya, jangan jadi di barisan orang-orang yang menghujat gitu, atau di barisan orang-orang yang tidak. Kalau kamu nggak bisa membela, jangan ada di dalam barisan orang-orang yang menghujat gitu. Karena kalau seperti itu, mendingan kamu jadi mayat aja gitu. Makasih. Ya, aku lanjutkan ya sedikit ya teman-teman. Narasiku tadi. Ya, ketika sudah menampakkan terang-terangan, mengolok-olok agama Allah, usil, kemudian menggembosi, buka room, hanya gibahi Bang Blender, hanya gibahi ya teman-teman muslim sendiri. Ya, ini bukan sesama pejuang tauhid, teman-teman. Itu bukan sesama pejuang tauhid. Ya. Blender itu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya demi untuk membela agamanya dihujat, bro. Agamanya dihujat. Jadi dia bangkit membela dengan kemampuannya dia, apa yang dia mampu. Dan dia pun akui dia bukan orang berilmu, tapi aku tidak mau agama aku dihujat oleh penghujat. Jadi dia dengan kapasitasnya dia. Urusan akhirat belakang cerita, kata dia. Nah, orang-orang yang seperti ini harusnya kita dukung. Kita merasa orang berilmu, kita dukung dia, arahkan dia di balik layar, arahkan, bang, kalau ini bang jangan begini bang ya, bang kalau ini arahkan, dukung dia. Kenapa? Karena dia satu barisan sama kita. Oke? Bukan malah kita ini jadi penggembos, sok merasa berilmu, sok merasa profesor, sok merasa kuliah S3, sok merasa sudah nulis buku bla bla bla. Aduh. Ngapain kayak gitu? Kau hantam saudaramu sendiri. Sedangkan mereka ini duduk satu barisan sama penghujat. Penghujat itu akun-akun Sparta. Sekarang itu oten-oten semua itu. Nah, hampir murtad. Nama akun es kencing onta, ngolok-ngolok. Merasa so ilmiah, giliran kita tanya dia, hukum jilbab apa? Nggak bisa dia jawab, pelangap-pelongok dia. Jadi ini bukan masalah sesama pejuang tauhid, enggak, bukan. Ini antara pejuang tauhid dan para penggembos kaum munafikin. Aku terang-terangan, aku kalau ngomong, aku kalau ini kita terus terang aja, jujur aja, udah, nggak usah pelangap-pelongok gitu. Nggak ada istilahnya sesama pejuang tauhid kita beku hantam tuh, nggak ada. Aku respect, aku apapun ceritanya, dengan caranya Bang Blender, dengan caranya Bang Faruk, Kak Nora, kawan-kawan sini, Kak Sarah, Bang teman-teman yang lainnya, aku respect dengan kekurangan yang ada pada masing-masing individu, tapi mereka ini berjuang untuk menegakkan tauhid, melawan argumentasi para penghujat, ya, para misionaris yang berkedok agama kasih di TikTok ini. Itu yang kita support harusnya. Bukan kita malah menjadi pahlawan, seakan-akan kita lah yang paling berilmu, seakan-akan kita lah yang paling pernah kuliah, kemudian kita hantam Blender tuh dengan segala kemampuannya. Kasihan. Ada apa sih sebenarnya? Mau cari popularitas? Apa yang kita cari di sini?
Kasihan teman-teman yang berjuang di sini semampunya mereka. Harusnya kita support mereka, kita dukung mereka. Mereka menarasikan, dah ada itu, nanti ada kekerasan verbal bla bla bla. Kok nggak lihat itu oten-oten yang menghujat agama Islam ini? Kenapa kau hantam Bang Blender gitu? Blender itu dia merespon. Sekarang kita banding-banding aja. Kita banding-banding aja. Bang Blender dengan akunnya sekarang dengan apa? Kita lihat apa sumbangsihnya. Ya kan? Untuk teman-teman muslim. Dan saya yakin kalau kita vote di bawah, kita voting di bawah, teman-teman muslim banyak kok yang belum mendukung Bang Blender. Gitu loh. Ya kan? Jadi kita harus tahu mana musuh, mana lawan. Kita harus tahu siapa orang-orang yang berada di dalam selimut kita, musuh dalam selimut. Kita harus tahu itu. Dan itu akan digoreng terus. Kaum munafik akan terus menggoreng hal-hal seperti itu. Harus jelas, kita pun harus punya prinsip yang tegas. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu rasul. Itu jelas tuh Al-Mujadalah 21. Tak akan kalian dapatkan satu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, yuwaduna man hadallahu rasulah. Ya, mereka itu duduk manis, yang loyal, wala kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan kalian dapatkan itu. Jadi kalau Blender itu salah narasinya apa segala, ayo kita sama-sama perbaiki. Ya, tidak pernah dengar tentang firman atau sabda Nabi SAW, Inna Allah la yu'ayyidu hadha dina birrajulil fajir. Pernah dengar nggak itu? Orang-orang munafik itu hadis-hadis kayak gini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti benar-benar akan menolong agama ini dengan sebab seorang pria yang fajir, pria pendosa. Pernah dengar nggak? Banyak kalau kita mau adu argumentasi seperti itu. Makanya aku terang-terangan aku dukung Blend. Ini bukan masalah sesama pejuang tauhid, enggak, teman-teman. Jangan disamarkan begitu. Salah-salah, benar-benar. Ada yang salah, ada yang benar. Ada yang hitam, ada yang putih. Dalam hal ini Blender benar. Blender yang benar. Nggak usah lah kita dikaburkan lagi, dia tuh saudara kita juga. Memang iya saudara kita, tapi dia salah, keliru. Kita harus tegas menyatakan itu. Kalau salah, muslim salah, ya muslim salah, dia salah. Kenapa? Karena dia menggembosi perjuangan kita di sini. Buka room, gibahin Bang Blender. Buka room, gibahin Blender. Apa ini? Sekarang coba tanya-tanya itu. Kayak kawan-kawan kita ya, kayak Sandi Permana yang dulu, dia kan jadi Botabek, sudah dipecat dia. Nah, coba tanyakan Equalizer itu, dia pernah lihat nggak mukanya itu Equalizer itu? Hah? Dia tahu nggak itu benar-benar muslim apa enggak? Sparta. Nah, itu orang-orang yang semua pada nggak jelas semua itu di room-roomnya. Profil PP-nya aja gambar gunggung kan? Nah, ngolok-ngolok ini apa yang kayak begini? Apa kalian? Aduh. Jadi aku tegaskan ya teman-teman, itu bukan sesama pejuang tauhid. Kita ingin menegakkan kebenaran. Islam itu jelas, nggak ada abu-abu. Kalau mereka merasa adalah saudara muslim, tadi malam aku terang-terangan ngomong, kalau kau mau minta maaf dan kau mengakui kesalahanmu, ahlan wa sahlan, kita saudara. Ayo, gas, kita bareng-bareng. Nah, tapi playing victim lagi, merasa saya dizolimi, saya ini dengan suara-suara melas. Aduh, aku tahu sandiwara mereka itu. Di roomnya mereka tiap hari gibahin teman-teman pejuang tauhid. Ya, mereka gibahin ini apologet ini, tahu nggak sisi gelapnya bla bla bla. Terus kalau mau biarkan ini aplikasi ini dibiarkan begini aja, apologet muslim mundur semua, biarkan itu para penghujat dan para misionaris memurtadkan saudara-saudaramu di sini. Kalau kau tidak mampu untuk memberikan sumbangsih terhadap agama Islam ini, jangan kau bikin kotor, minimal jangan kau bikin susah. Ya, minimal jangan menggembosi. Aku punya data-datanya, aku ngomong, kita semua berbicara, kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ngomong mencret terus masalah buku lah, inilah saya tulis ini. Kau kira kau aja yang nulis buku? Aku pun kalau aku mau buka-buka di sini bisa aku. Tapi bukan itu tujuan kita, teman-teman. Kita dukung semua teman-teman apologet muslim ini, kita dukung semua mereka. Yang kurang kita arahkan, yang benar kita support, kita dukung. Yang mampu dengan materi, yang mampu dengan apapun yang dimiliki, silahkan.
Jadi jangan menggembosi gitu loh, paham gak sih? Sekarang ya, kalau kalian ini kita ambil contoh konkret aja, coba kita pakai akal sehat kita. Oke, kita terima gembosan mereka. Udah, kita apologet berhenti semua nih teman-teman nih. Udah, nggak usah lagi buka ini. Apa yang terjadi kira-kira di sini? Merajalela mereka. Konten itu penghujat itu. Iyalah. Coba pakai akal sehat itu. Itulah yang aku arahkan tadi malam tuh seperti itu. Tapi aku geramku kenapa? Sudah kita ademkan, kita ajak dia, ayolah minta maaf. Tidak akan mengurangi kehormatanmu kalau kau minta maaf ketika kau salah. Tidak akan mengurangi kemuliaanmu di sisi Allah. Tidak akan berkurang kalau kau rela, kau sadar diri, kau sadari kesalahanmu. Kau minta maaf terhadap saudara-saudaramu, kau istighfar, kau bertobat kepada Allah. Itu tidak mengurangi, bahkan jadi mulia. Ini enggak, flying victim saya dizolimi, mama saya, bapak saya macam kau enggak tahu mulutnya blender. Siapa suruh? Kita lagi perang argumentasi, kau masuk tengah-tengah sok bijaksana, digilas lah kau. Pakai otak gitu loh. Kalau mau ini, sekarang mau minta share lokasi, sok-sok jagoan di kandang, di roomnya, gibahin kawan-kawan muslim apa? Sedangkan Bang Blender di roomnya apa coba? Gilas oten-oten. Ada syekh dari ini masuk, ada syekh dari Palestina masuk, ada Bang Zuma, ada banyak teman-teman kita yang bernarasi yang memberikan manfaat bagi kawan-kawan muslim di bawah. Lah di roomnya dia 12, 13, 20 orang, isinya apa? Gibah. Mau aku buka ini, itu tuh, yang ini, buka-buka aib, bangga pula itu. Buka-buka aib, buka laptop nih, mau lihat nggak tulisan saya nih, sisi hitamnya apologet bla bla bla. Aduh, bang, janganlah kau sok akademis di sini. Kita nggak tahu latar belakang orang-orang di balik akun-akun, nggak tahu kita. Kalau kau cuma mau pamer tulisan mengkritik apologet, kau usah lama-lama, selesaikan tulisanmu, publish ke umum, kita lihat respon kaum muslimin. Ya benar. Iya, aku pribadi teman-teman, kadang aduh, ya Allah kok begini kawan-kawan ini ya. Harusnya kita yang merasa berilmu, Anda hebat, Anda superior, yang katanya Anda itu adalah orang yang bergerak langsung di real, mau debat di real, nggak debat lewat online. Tunjukkan, support saudaramu. Atau kasih buku reference untuk buat kita belajar dan membuat itu jadi jadi suatu ucapan yang bisa membantah si orang-orang ini kan, si oten-oten ini kan gitu ya, kalau emang dia hebat. Karena orang pinter itu gak usah ngomong-ngomong, pinter itu udah kelihatan, cantik juga sama. Ngapain kita lagi promosi-promosi kalau udah cantik jelek? Bener, Bunda Sarah, aku interview, aku mau pamit lah, pada aku udah masuk zuhur nih. Yuk, makasih kawan-kawan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nora Arimona. Waalaikumsalam. Faru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan pengen kan semua bersama. Dito, aku gini loh. Sebentar, 1 menit. Semalam Bang yang Bang Dio, si Blender disawer dengan si itu 15k, tambah panas dia, 15k dapat dia. 15k waktu dengan si Sandi. Aku pribadi gini ya teman-teman, aku tidak pribadi, siapapun yang mau nyawer itu haknya mereka. Bang Blender itu rezekinya dia. Iya, itu rezeki dia itu ya. Pada intinya ayo kita satukan barisan kita bersama-sama. Yang kurang ilmunya, yang mungkin menurut mereka kasar ilmunya, ayo kita perbaiki yuk. Ayo bareng-bareng yuk kita perbaiki gitu loh. Ayo nasihati, ayo ingatkan, kita luruskan. Begitu. Kalau kita garis keras terhadap para penghujat itu ada dalilnya, bro, dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana karena gini Dito, saya ngelihat misalnya kayak Nora pertama masuk, Bang Faruk, saya malah senyum, wah mantap ini katanya, ada pejuang baru ya kan, yang bisa membantai orang. Makanya orang-orang kayak Blender ya, Bang Faruk atau Nora atau siapapun, orang-orang ini nggak bisa dikalahkan, sehingga dia buatlah suatu strategi, akhirnya mengadu domba, ya kan? Padahal kalau aku dia sebagai seorang muslim yang juga tujuannya sama, begitu ada orang-orang ini ya, aku yang wah mantap nih, aku malah kayak wah orang-orang yang tenang gitu ya. Karena apa? Hebat mereka bisa berani. Dan gini ya, begitu kita memasukkan diri kita di dunia TikTok berdebat ini, kita sudah secara tidak langsung kita sudah menaruh kaki kita satu di penjara loh sebenarnya.
Jadi nggak main-main nih orang-orang di sini, ini kita bukan untuk mencari apa-apa gitu loh. Bisa saya satu kali kita kepleset, kita kena gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya bukan untuk suatu games ya, tapi ini suatu yang kita sudah sadar, suatu saat nanti aku bisa kena loh gitu loh, ngerti ya? Karena kan kita kalau diskusi kadang-kadang kita panas kan, kita nggak sadar, kita wah gitu kan, akhirnya kita kena. Jadi sebenarnya ini bukan, menurut aku ya, menurut aku begitu kita menaruhkan diri kita ke dunia TikTok ini untuk berdiskusi, udah separuh kaki kita sudah masuk ke penjara menurutku ya. Tinggal waktunya. Jadi sebenarnya orang-orang yang benar-benar setiap hari intens begini berbicara tentang agama, harusnya kita dukung dong. Gitu loh. Didukung malahan, bukan dijatuhkan. Kalau kita nggak cocok, oh iya dia dengan caranya lah, ya udah terserah dia lah kan gitu ya. Jadi nggak perlu kita menghujat atau apa ya, jealous gitu. Apalagi kalau teman-teman kita ini yang sampai mendapatkan apa ya, mendapatkan gift gitu ya. Ya, dia juga kan sudah apa ya, memberikan waktunya, uangnya, mungkin beli pulsa, kan wajar lah kalau dia diberi suatu apa ya, suatu gift sama orang-orang yang memiliki rezeki lebih ya. Nah, kalau saya sih malah bersyukur ya, alhamdulillah dapat mereka, ya udah dengan. Jadi kita nggak perlu jealous lah, karena manusia ini kan sudah ada rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi nggak mungkin kita ketukar rezekinya, benar nggak teman-teman? Benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau bertanya juga maaf, ini. mohon maaf saya sedikit untuk mengutarakan apa yang saya simak dari tadi ya. Untuk masalah dari Bang Dewa, Bang Imrus yang tidak open cam itu sebenarnya tidak membuat masalah dari dalam pembicaraan, karena yang perlu kita dengar adalah apa katanya, bukan lihat siapa orangnya, seperti yang dituliskan di dalam hadis undur makola wala tangtur mangkola. Jadi tidak perlu kita melihat seperti apa sih orang yang bicara itu, tapi apakah yang dia bicarakan itu yang perlu kita dengar. Benarkah yang mereka bicarakan? Apakah salahkah mereka yang bicarakan? Itu yang perlu kita simak dan kita perlu cermati. Dan untuk yang kita simak yang selama ini, saya juga terharu untuk semua kita, saudara kita muslim, para guru, para orang berilmu, para orang pintar. Tapi yang saya simak itu sudah meninggalkan satu ayat dari Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Semestinya kita berjabat tangan, bermuajahah, bersatu, tapi malah kita berpecah belah. Dari orang ini berpendapat seperti ini, lalu pecah. Dari kata orang itu lain pendapat, pecah lagi. Seharusnya kita sebagai orang berilmu, tapi bukan termasuk saya mungkin orang berilmu. Saya selama ini hanya menyimak saja. Seharusnya kita saling mendukung seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Stadio. Saling mendukung, jika memang mereka bersalah maka tegurlah. Jangan diumpat dari belakang. Maka kita harus menegur apa yang dikatakan kalau memang yang dikatakan itu salah. Apa yang dilakukan kalau memang perlakuan dia itu salah. Jangan diumpat dari belakang. Jadi maka kita harus bersatu, maka rapatkanlah barisan kita sebagai apologet. Jangan berpecah belah. Ya cukup sekian dan terima kasih. Saya nyimak lagi. Masya Allah. Mantap Bang. Masya Allah. Sekarang jazakallah khair. Izin di Bang Faruk ngomong sebentar ya. Sebenarnya gini teman-teman. Kelemahan umat Islam, lemahnya umat Islam itu setelah runtuhnya kekhalifahan.
Bahkan ketika runtuhnya kekhalifahan dari Utsmani Turki, lemah umat Islam. Itu membuktikan bahwasanya lemahnya umat Islam karena kekosongan pemimpin, kosongnya pemimpin. Maka jangankan ketika berjuang, Nabi Muhammad SAW saja menganjurkan ketika kita melakukan safar harus ada yang jadi pemimpin. Ditunjuk pemimpinnya, si fulan bin si fulan kamu yang jadi pemimpin. Tujuannya apa? Supaya menyatukan kekuatan, supaya si pemimpin inilah yang akan merapatkan barisan dari setiap diri pasukan muslimin itu tadi. Sama dengan perjuangan di TikTok ini. Makanya buat teman-teman, ya ini saran Bang Faruk saja. Jika memang aktif di dunia debat, aktif di apologet, bergabung dengan apologet Islam Indonesia. Supaya apa? Supaya memiliki pemimpin. Jadi ketika nanti mereka ya yang menginginkan perpecahan, itu adalah orang-orang yang menginginkan kehancuran di tubuh para pejuang-pejuang Islam itu sendiri. Kita cukup mendengar satu seruan, sami'na wa ata'na. Begitu pemimpin mengatakan berhenti, berhenti. Lanjutkan, lanjutkan. Karena memang jangankan di dalam perjuangan, dalam ibadah aja pun kita harus memiliki pemimpin kan. Muslim laki-laki ini di dalam sholatnya, ya itu yang harus kita pahami. Jadi kita bisa mengetahui siapa yang berada di barisan kita, siapa yang berada di luar barisan kita. Orang-orang di luar dari barisan kita, meskipun kita memahami, kita melihat ilmu dia lebih tinggi dari pemimpin kita, ilmu dia lebih tinggi dari pemimpin kita, kehebatan dia lebih luar biasa dari pemimpin kita, tinggalkan perkataannya, tinggalkan seruannya, bahkan tinggalkan ilmu apapun yang diberikan kepada kita. Karena apa? Dia bukan pemimpin kita. Karena bisa jadi dia bukan menginginkan kebaikan dan juga persatuan. Karena apa? Dia bukan berada di barisan kita. Jadi barisan dan perjuangan umat muslim itu rapi, Bang, tertata. Ya, yang kedua tentang yang dibilang Madam tadi ya, perihal tentang sebelah kaki dari para apologet ini di penjara. Ya bukan hanya kaki aja di penjara, Bang, sebelah, Bang. Keselamatan kita pun udah sebelah, Bang, udah siap-siap mati, Bang. Kebebasan kita udah kurasakan, teman-teman. Saya udah merasakan. Ya kalau bisa waktu diputar kembali, apakah kamu Faruk mau on cam atau off cam? Off cam. Karena apa? Ketika saya pribadi lah, ketika saya bawa anak dan istri saya, ya jalan-jalan atau safar ke satu tempat. Misal istri bilang, kita makannya di sini. Saya tidak melihat tempat itu apa, tempat itu gimana ya, tempat itu murah, tempat itu apa, enggak. Saya pikirkan keselamatan. Tak mungkin lah saya ya sama anak istri di pinggir jalan lagi. Karena kita tidak tahu kan, teman-teman Karisto ini kan baik hati dan darjah menabung, penuh dengan kas. Ya kan? Kita nggak gentar, Bang, sama musuh di depan mata, nggak gentar kita. 1, 2, 3, 10, 1000 pasukan di depan, 1000 musuh di depan kita. Lah cakapmu pemeca bela. Diam dulu kau dedak. Diam dulu kau. Nanti ku bagi kau dedakmu. Diam dulu kau dedak ya. Cuman mereka kan cara kejinya yang kita jaga-jaga. Jadi intinya gimana ya, kita para apologet ini, Bang, ini jujur ya. Jika memang perjuangan itu bukan karena lillahi ta'ala, rugi, Bang. Rugi kali, Bang. Kebebasan kita tidak dapat lagi gitu loh. Jadi semoga setiap para apologet itu berjuang lillahi ta'ala. Ya. Karena apa? Yang kita harapkan itu ridho dari Allah, Bang. Supaya kita mendapatkan apa? Mendapatkan kematian yang bagian dari seperti dikatakan dalam surah Al-Fajr. Ketika kematian datang kepada kita, dikatakan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki, ya orang-orang yang termasuk orang-orang yang disebut dengan jiwa yang tenang. Itu yang kita kejar. Jangan berpaling gitu loh dari satu niat itu tadi, lillahi ta'ala, jangan yang lain. Ya, karena ketika kita berjuang karena lillahi ta'ala, maka kita dapatkan ridhonya Allah. Kita tidak mencari ridho makhluk, ridhonya Allah yang kita cari. Ya, karena ketika kita mencari ridhonya makhluk, maka kita akan memiliki 1000 wajah.
Sebentar wajahnya begini, sebentar wajahnya begini, sebentar wajahnya begini. Karena apa? Sibuk dia, disesuaikan wajahnya dengan wajah makhluk yang diinginkan yang mendapatkan perhatian. Alah, ini lagi dedak alaka. Curhat nih. Tengok lihat tuh. Gus. Jangan dulu dinaikkan. Saya ada juga yang mau disampaikan. Lanjut dulu itu. Iya, jadi begitu teman-teman ya, para forum Islam. Ketika, kalau Bang Faruk pribadi gini Bang, ketika ada seseorang gitu, bisa seseorang mengatakan kepada Bang Faruk, contoh nih, si Nora itu begini, kan gitu. Aku berupaya untuk tidak mendengar. Untuk mendengar, apalagi mengomentari, apalagi membenarkan. Karena apa? Aku berupaya berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Ayo kita rapatkan barisan. Ya, contoh ini ada 50 para pejuang, 40 di barisan yang sama, 10 lagi berada di barisan yang lain. 10 orang ini diperangi, Bang. Harus diperangi. Kenapa? Kenapa dia berada pada barisan yang lain? Gitu loh. Kenapa dia ke utara sementara semua kita dengan satu seruan dari pemimpin kita diperintahkan kita ke timur? Ini dia ke utara, diperangi dia jika dia tidak mau kembali kepada kita untuk melanjutkan perjalanan ke timur. Jangan sampai hanya karena segelintir orang perjuangan dan misi kita ke timur ini nanti dirusak oleh beberapa orang yang melangkahkan kakinya ke arah barat, gitu loh. Diperangin ini. Jadi nggak perlu Bang Faruk jelaskan lagi ya seperti yang ada di sini. Ada si Fulan tuh begini, ada si Fulan tuh begini. Itu diperangi, apalagi kalau sampai dia beramah-tamah sama orang-orang kafir, para penghujat Islam, udah nggak ada lagi tuh. Karena apa? Dia udah berada di barisan musuh. Jika perang terjadi, nggak ada salahnya kita seperti kata Bang Dio tadi. Siapa suruh dia datang di tengah-tengah medan perang itu? Kena tebas dia. Ya begitu teman-teman ya. Lanjut itu, ada yang mau disampaikan mungkin, silakan. Oke, terima kasih. Berhubung di sini sudah azan, saya izin turun. Untuk semua saudaraku, salam kenal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan itu. Iya, headset saya low baterai pula. Aduh. Bapak lah kedengaran ya Toh ya? Suara saya kedengaran ya? Dengar. Oke. Jul, sabar ya Jul. Nanti kita apa ya Jul? Ampun, kutunggu hari Minggu kemarin gak ada beritamu Jul. Iya, ini yang Faliza, selamat siang, baru masuk. Ustadz Dio monitor. Inilah lagi. Dia sholat, dia masuk zuhur. Ada. Ini udah selesai Bang sholat? Belum azan. Ini tadi saya suruh muazin azan dulu. Oh, ini lagi contoh ini si Kobe Tanah. Orang-orang gini ada kekecewaan, sakit hati, makanya dipakai iblis memerangi Yesus. Berkali-kali ku bilang sama kalian teman-teman, kami para mu'alaf ini dia itu siapa yang naikkan? Siapa naikkan ini lagi? Pemakan dedak ini. Ya, kami para mu'alaf ini meninggalkan iman kami dulu bukan karena kami sakit